Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Saudara yang terkasih, Shalom juga untuk keluarga besar FA GBI Belawan. Apa kabarnya Bapak Saudara? Kita percaya kita dalam keadaan luar biasa, amin. Dan kita percaya kita ada hari ini, pada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, bahkan kebaikan, bahkan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Bahkan penyertaan perlindungan-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami, Engkau bertata di atas penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Lawatan-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, bahkan keluarga kami yang ada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat serta syukur kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkau ada di setiap musim hidup kami, menolong setiap kami ya Tuhan. Dalam kesesakan setiap kami, Engkau ada, Engkau pelihara kami ya Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, peliharaku seumur hidup. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Engkau pelihara setiap kami tak akan khawatir, kami tak akan khawatir, Bapa Engkau beserta setiap kami. Oh Yesus, Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, harapan hidupku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan kami, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari
Bapak Saudara, lebih lagi katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan kami lebih berharga, Tuhan. Jika hidup ini lebih indah dan lebih berharga, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh, haleluya. Mengucapkan salam bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada, yang sedang ikut mengikuti ibadah FA melalui streaming pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, maka saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang hari yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang kami masih boleh nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jika sebentar di mana kami akan sharing tentang firman-Mu, tentang kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapak, kami mohonkan urapi setiap kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami yang mengikuti ibadah streaming FA pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mohonkan ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi kami, sehingga pengurapan-Mu yang akan memampukan kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, maka mulai daripada tanggal 18 September yang lalu, maka kita sudah masuk di dalam satu tahun yang baru, yaitu tahun 5781, yang disebut juga dengan tahun Pei Alef. Nah saudara, menurut penanggalan Yahudi saudara, maka saat ini, maka kita ada di satu tahun yang baru, yaitu tahun 5781, yaitu yang dikenal dengan The Year of Righteousness, yang dimana saudara dipercayai saudara, kita percaya, kita yakin dan percaya, yaitu di tahun yang baru ini, di tahun 5781 ini, di mana Tuhan akan mengajar daripada setiap kita di dalam kebenaran demi kebenarannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Roma 6 ayat yang ke-13. Jadi tuntunan kita juga di sepanjang bulan Oktober ini. Nah saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ini yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini saudara, di mana di dalam ayat ini dijelaskan saudara, di mana Tuhan mau, di mana Tuhan rindu saudara, supaya saudara dan saya, supaya setiap kita yang menjadi orang percaya, itu boleh menyerahkan daripada seluruh hidup kita atau seluruh tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran di hadapan Tuhan. Dan bukan sebaliknya saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat daripada kitab Roma 6 ayat yang ke-13 ini saudara, di mana dikatakan kata senjata kebenaran di sini saudara, diambil dari bahasa aslinya, atau kalau di dalam versi daripada bahasa Inggrisnya saudara, maka ini disebut dengan instrumen, yaitu senjata kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, kembali pertanyaannya kepada setiap kita saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita supaya kita menyerahkan daripada hidup kita, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran di mata Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara untuk menyerahkan tubuh kita saudara, ini adalah pilihan bagi kita semua. Nah saudara, kita bisa menyerahkan daripada tubuh kita, hidup kita kepada dosa, atau untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi kita juga bisa menyerahkan daripada hidup kita untuk menjadi senjata kebenaran di hadapannya Tuhan, atau untuk menjadi instrumen di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini yang menjadi pilihan bagi setiap kita. Nah saudara, kalau kita memperhatikan daripada apa yang disampaikan di dalam kitab Roma saudara 6 ayat yang ke-13, kalau saya mau sampaikan saudara, ini tidak jauh bedanya juga saudara dengan kitab Roma 12 saudara ayat yang pertama. Saudara, dikatakan demikian Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saudara ayat ini mengingatkan kita untuk menyerahkan daripada seluruh hidup kita, untuk menyerahkan daripada seluruh daripada tubuh kita, itu hanya kepada Tuhan, untuk menjadi senjata kebenaran, dan bukan untuk menjadi budak dosa atau yang menjadi senjata kelaliman saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa menggunakan tubuh kita menjadi instrumennya Tuhan, menjadi senjata kebenaran di hadapannya Tuhan. Nah saudara, kembali saya sampaikan tadi saudara, itu tergantung daripada setiap kita. Itu adalah pilihan bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya memilih untuk menyerahkan hidup saya, itu hanya untuk menjadi senjata kebenaran di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara saudara, seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma 6 ayat ke-13, saudara, dikatakan saudara supaya setiap kita, supaya saudara dan saya menyerahkan seluruh anggota tubuh kita itu hanya kepada senjata kebenarannya Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita menyerahkan tubuh kita menjadi senjata kebenarannya Tuhan? Saudara, di dalam tubuh kita saudara, itu begitu banyak anggota tubuh. Di dalam tubuh kita saudara, itu ada pikiran. Di dalam tubuh kita saudara, di dalam diri kita sebagai manusia saudara, itu ada mata saudara, ada lidah, ada mulut, ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya.
Nah saudara, artinya saudara, seluruh daripada anggota tubuh kita yang Tuhan mau untuk kita serahkan kepada Tuhan, yaitu untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan. Nah saudara, saya mau sampaikan, kita mulai saudara dari anggota-anggota tubuh kita. Nah saya mengajak kita saudara, kalau kita mulai dari anggota tubuh kita atau pikiran kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh bumi ini saudara, maka saya percaya saudara, maka pikiran demi pikiran kita sebagai manusia yang melihat keadaan demi keadaan yang semakin memburuk dan bukan semakin membaik saudara, maka saya percaya kita selalu akan ikut terus menerus untuk membawa pikiran kita untuk berpikir tentang hal-hal yang kita lihat. Nah saudara, hal-hal yang kita lihat pada saat ini saudara, pada saat akhir-akhir ini adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan daripada setiap kita. Mengapa saudara? Karena tiap daerah kita mendengarkan saudara, ada kejadian demi kejadian saudara, atau di mana angka daripada COVID-19 itu yang terus bertambah saudara di setiap daerah-daerah, maka saudara itu yang membawa pikiran kita saudara kepada pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita menjadi takut, menjadi was-was, menjadi khawatir dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu saudara, Alkitab mengajarkan bagi setiap kita untuk menyerahkan daripada tubuh kita itu kepada senjata-senjata kebenarannya Tuhan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, biarlah pikiran kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan, dan bukan untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang membuat kita kecewa atau hal-hal yang membuat kita khawatir dan membuat kita takut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita saudara menggunakan pikiran kita dengan hal-hal yang sesungguhnya kita nggak perlu pikirkan saudara. Tetapi kita terus pikirkan itu sehingga membuat kita ketakutan, sehingga membuat kita khawatir. Saudara, biarlah saudara di tahun 5781, di tahun yang baru ini saudara, di mana Tuhan mengajarkan kebenaran demi kebenaran bagi setiap kita, biarlah kiranya kita juga menyerahkan pikiran kita hanya kepada hal-hal yang di atas atau hal-hal yang daripada Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 saudara, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 saudara dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Saudara, jangan serahkan pikiranmu kepada hal-hal yang menakutkan, tetapi serahkanlah pikiranmu kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang mulia, atau semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, bahkan semua yang sedap didengar dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, Alkitab mengajarkan kita pikirkanlah semuanya itu. Atau dengan kata lain saya mau sampaikan saudara, kalau ada hal yang benar saudara, mengapa kita memikirkan hal yang tidak benar? Kalau ada hal-hal yang mulia saudara, mengapa kita memikirkan hal-hal yang sebaliknya? Oleh sebab itu saudara, biarlah setiap kita, saudara dan saya, itu bisa menyerahkan pikiran kita hanya kepada hal-hal yang di atas, yaitu hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sempurna, dan yang manis didengar. Yang setuju saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, yang kedua saudara, biarlah kita menyerahkan daripada tubuh kita, yaitu lidah kita di hadapan Tuhan,
untuk menjadi senjata kebenarannya Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, di tahun 5781, di tahun yang baru ini saudara, biarlah kita menyerahkan daripada tubuh kita atau menyerahkan daripada lidah kita itu hanya kepada Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, Alkitab mencatat saudara, dikatakan hidup dan mati kita saudara itu dikuasai oleh lidah kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita menjaga setiap perkataan demi perkataan kita yang keluar daripada mulut lidah kita. Biarlah kiranya saudara, kita menggunakan lidah kita itu kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, bukan untuk menjadikan lidah kita menjadi sumber gosip atau dan lain sebagainya saudara, hal-hal yang bisa menimbulkan daripada kemarahan demi kemarahan, atau hal-hal yang bisa menyinggung satu dengan yang lain saudara. Tetapi biarlah kita menggunakan lidah kita itu hanya untuk kebenaran demi kebenarannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau dikatakan saudara di dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-29 saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Saudara, dikatakan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut lidah kita, tetapi biarlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, yang membuat orang itu bisa menjadi lebih baik dan bisa melakukan segala sesuatu ke arah yang lebih baik saudara. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, biarlah kiranya saudara dan saya itu bisa menjadi instrumennya Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan di dalam kita mempersembahkan daripada seluruh tubuh kita atau seluruh anggota tubuh kita itu hanya kepada senjata kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang tubuh saudara, untuk kita serahkan kepada Tuhan. Saya berbicara tadi saudara, yang pertama pikiran kita, yang kedua lidah kita. Saudara, masih banyak hal lagi saudara, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mulut kita saudara. Biarlah kiranya segala sesuatunya, anggota tubuh kita, itu kita serahkan menjadi senjata-senjata kebenaran. Tangan kita, biarlah kiranya tangan kita gunakan bukan untuk menghakimi, bukan untuk menunjuk-nunjuk saudara, tetapi biarlah kita menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, dan biarlah kiranya tangan kita gunakan juga hanya untuk memberkati daripada setiap kita saudara. Amin Bapak Ibu. Dan kaki kita, biarlah kiranya kaki kita gunakan untuk melangkah, hanya untuk memberitakan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan juga telinga kita saudara, biarlah kiranya telinga kita itu hanya kita gunakan saudara kepada hal-hal yang saudara kita gunakan untuk mendengar daripada berita-berita kebenarannya Tuhan, bukan yang sebaliknya saudara. Nah saya percaya saudara, waktu kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya percaya apa yang menjadi janji Tuhan atau upah yang disediakan bagi setiap kita yang melakukan kebenaran demi kebenaran di hadapan Tuhan, saya percaya itu akan menjadi bagian daripada setiap kita yang percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Mata Tuhan tertuju
kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran demi kebenarannya Tuhan, waktu kita menjadi pribadi orang benar di hadapannya Tuhan, maka Tuhan berjanji, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Dan telinga Tuhan Dia sediakan untuk mendengar daripada teriakan-teriakan kita minta tolong. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, itu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan dan yang memberkati daripada setiap kita berlimpah-limpah. Yang setuju saudara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah biarlah kiranya setiap kita, saudara dan saya, melalui FA streaming pada malam hari ini, biarlah kiranya setiap kita itu ada di tangannya Tuhan, ada di dalam hatinya Tuhan, dan ada di pikirannya Tuhan, dan juga bahkan ada di rencananya Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap rencana-rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Sekali lagi saudara yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah inilah yang menjadi sharing kita pada malam hari ini melalui FA streaming yang ada. Dan saya mengajak kita untuk kita menundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat ibadah streaming FA kami yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala sidang kami yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, dan juga Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erbambang Yonan, dan juga gembala pembina kami yang di pusat, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan juga pemimpin kami di tempat ini, Bapak Pendeta Jansen Lase. Biarlah kiranya pengurapan-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti ibadah streaming FA pada malam hari ini, dimanapun kami berada, atau dimanapun saudara kami berada, baik yang di rumah sakit, di perjalanan, atau dimanapun kami berada, kami berdoa ya Tuhan, lawatan-Mu yang tidak terbatas melawat daripada setiap kami, bahkan Engkau Tuhan yang menjamah daripada setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat FA yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang membangkitkan daripada spirit, daripada setiap anggota-anggota FA yang ada, untuk kembali boleh bergairah, untuk mencari Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kepada seluruh kebenaran-kebenarannya Tuhan, yaitu menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan menutup daripada ibadah FA ini, dan sebelum kami menutup ibadah FA ini, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menyempurnakan dengan memberkati daripada setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.